Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hanya oleh kemurahan Tuhan saat ini kita ada di bulan Agustus. Gemit dalam bulan Agustus merayakan sebagai bulan kebangsaan, mengingat berkat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Sabda Tuhan dalam minggu ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita baca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti firman Tuhan dengan baik dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari. Dalam Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup itu. Amin. Pembacaan Alkitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 22 di bawah perikop doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas bumi. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi virus Corona 19 merupakan masa yang sulit dan meninggalkan banyak kesan yang sulit juga terlupakan. Secara pribadi, keluarga, di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Virus Corona bukan hanya menyebar dan mutasi dengan cepat, tetapi telah merenggut nyawa ratusan ribu bahkan jutaan orang di muka bumi ini. Juga telah membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Mengubah
tata cara dan perilaku kehidupan manusia, mulai dari hubungan antar sesama yang selama ini bisa saling berdekatan jarak, tetapi dengan adanya corona, orang mesti menjaga jarak satu dengan yang lain. Begitu juga cara bersalaman, berbeda dari sebelumnya. Terlebih, proses berhubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan keagamaan juga mengalami perubahan. Ibadah-ibadah yang tadinya dilakukan di tempat ibadah secara bersama, sekarang ibadah dilakukan di rumah, di tengah keluarga masing-masing demi menahan penyebaran coronavirus 19. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, di tengah suasana serba cemas dan mengancam kehidupan, setiap saat kita menerima kabar, ada karyawan, ada sahabat kita, ada sanak keluarga kita terpapar oleh virus corona dan meninggal dunia. Ada yang sementara menjalani isolasi mandiri. Sehubungan dengan kematian, anak-anak harus kehilangan ayah dan ibunya. Begitu juga orang tua kehilangan anak yang dikasihinya. Kehilangan kakak adik untuk selamanya. Juga tidak sedikit para dokter, perawat atau petugas rumah sakit tertular virus corona sampai gugur di dalam perjuangan mulia untuk menolong para pasien melawan corona. Belum lagi pasien yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan, termasuk biaya tes corona lewat swab antigen dan PCR. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, syukur saat ini pemerintah pusat sudah memutuskan adanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk dilaksanakan dan melakukan vaksinasi secara massal sebagai bentuk kepedulian yang nyata yang berpihak kepada rakyat yang kehilangan sumber nafkah maupun memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Semua dilakukan demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan Alkitab di bulan kebangsaan ini dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 22 di bawah perikop doa untuk pemulihan. Pasal ini dimulai dengan sebuah permohonan umat Allah yang meminta supaya Tuhan tidak melupakan mereka yang ada di dalam keadaan tertindas. Karena tanah, rumah, dan sumber daya alam telah jatuh ke tangan orang asing yang menjajah mereka. Dalam hal ini bangsa Babel. Kalau tadinya mereka meminta pertolongan dari pihak Mesir dan Asyur untuk melawan Babel, tetapi semua sia-sia. Sekarang mereka kembali lagi mengalami kesulitan untuk penuhi kebutuhan hidup setiap hari. Dalam bacaan tergambar setiap air minum yang dibutuhkan, kayu api bakar, mereka peroleh dengan membayarnya. Kalau sebelumnya mereka tinggal ambil karena mereka hidup di tanah mereka sendiri, saat mengalami penjajahan, mereka tidak mendapati segalanya dengan gratis. Mereka menjadi sama seperti anak yatim yang tidak punya bapak dan seperti seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Begitu sulitnya hidup yang harus dijalani oleh penduduk yang masih tinggal di negeri itu. Mereka harus menanggung dosa dari para pemimpin mereka yang telah mempercayakan diri kepada ilah-ilah asing atau berhala seperti yang dilakukan oleh Sedekia saat menjadi raja. Sebagai pemimpin,
Dia tidak memberikan teladan. Perilakunya juga tidak berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Ia juga bersekongkol dengan Mesir untuk melawan Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia yang sesungguhnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab Yerusalem ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Kita dapat membandingkan dengan kitab 2 Raja-Raja pasal 25. Dalam pemahaman saat itu, akibat dosa bukan hanya dirasakan oleh si pelaku saja, melainkan juga dosa akan menimpa keturunan mereka. Dalam kitab Yehezkiel pasal 15 kita dapat bandingkan bahwa mereka yang tidak ikut di dalam pembuangan turut merasakan bagaimana sulitnya hidup sebagai bangsa yang terjajah. Mereka kehilangan harga diri sebagai sebuah bangsa. Dan itu juga tergambar jelas dalam pengaduan mereka kepada Tuhan di dalam doa. Bahwa mereka harus menghadapi ancaman serangan pedang, kulit yang membara, bahkan bahaya-bahaya lain seperti pemerkosaan terhadap gadis-gadis dan kekerasan yang lain. Juga para pemuda-pemudi yang sebelum terjajah sangat kreatif dengan bermain kecapi, dengan sukacita mereka menari, tetapi semua hilang lenyap. Jadi tidak heran mereka membandingkan kenangan akan kejayaan yang sebelumnya dipimpin oleh Daud dan Salomo yang hanya tinggal cerita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian akhir dari doa ini berisi permohonan kepada Allah sekaligus juga pertanyaan. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Bapak Ibu kekasih Tuhan, penulis kitab Ratapan meyakini bahwa tidak untuk selamanya Tuhan membuang umatnya. Itu sebabnya mereka memohon campur tangan Allah untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Di sini kita melihat bahwa setiap orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap keluarga, masyarakat dan bangsa sangat mendambakan keadaan yang baik. Sangat mendambakan pemulihan. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting di dalam kehidupan manusia. Ya, pulih atau kembali pada keadaan semula dan menjadi baik. Dipulihkan dari sakit penyakit, dipulihkan dari keadaan yang susah, tertindas, dipulihkan dari hubungan rumah tangga dan sesama yang retak, dari keterpurukan ekonomi, dari kesehatan, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah melalui proses yaitu menyadari dosa dan kembali di jalan yang benar. Kekasih Tuhan, jatuhnya Yerusalem menjadi pelajaran bahwa Allah di dalam kekuasaannya adalah pihak yang bebas untuk berpihak. Bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Israel tidak berarti bahwa Allah gagal memelihara umatnya. Tetapi melalui hukuman itu Allah mau mengajarkan manusia untuk percaya bahwa kasih-Nya lebih besar daripada kemarahannya. Dan itu Tuhan Allah sendiri telah menunjukkannya
untuk memilih dan memulihkan kaum keturunan Yakub sebagai milik kesayangannya. Bahwa Allah tidak pernah lupa akan perjanjian terhadap umatnya. Kekasih Tuhan, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan semakin mengancam bumi dan negeri kita. Coronavirus 19 dan persoalan hidup lainnya yang kita alami di dalam hidup adalah bagian dari kehidupan yang penuh suka duka yang kita jalani. Jawaban kita akan menyebabkan sikap kita melihat persoalan ini sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa persoalan kehidupan bukanlah terjadi karena Allah membenci kita. Allah melupakan, meninggalkan, dan murka kepada kita. Tidak demikian. Allah tidak pernah meninggalkan kita untuk apa yang kita alami di dalam hidup. Ia ada bersama kita dan Dia sedang menolong kita. Ya, kalau di tengah kesulitan, duka cita yang kita alami, kita mempersalahkan orang lain, kita tidak mau memeriksa diri untuk melihat diri, kenapa kita mengalami hal tersebut, maka kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah yang menolong dan memulihkan kita. Di tengah masa-masa sulit saat ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita tetap menjaga semangat bersama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak di negeri ini. Sebab coronavirus 19 adalah ancaman nyata yang dapat membuat hidup kita penuh dengan ratapan. Kita jaga tetap semangat dan sehat. Dan mari kita temukan jalan pemulihannya, yakni dengan berseru kepada Allah, sumber pemulihan hidup kita. Dan kita mau dekat, bahkan berada di jalan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab saat ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan mengampuni kami. Tuntunlah kami di masa-masa sulit saat kami berhadapan dengan pandemi coronavirus 19, agar kami tidak hilang harapan. Kami boleh menjaga diri kami dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami boleh menaruh kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan hidup. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan di jalan kebenaran Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.